Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Di bab 2, kecepatan dan debit. Di bagian menghitung waktu tempuh, kita akan belajar di Asyik Berlatih halaman 64 sampai dengan 65. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas soal cerita untuk mencari waktu tempuh ya, atau T dari materi kecepatan. Nomor 1, seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Nah, berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Berarti di sini kita menemukan sebuah perbandingan ya. Berarti di sini kalau dia nomor 1 ya, kalau 9 km itu sama dengan 1 jam. Nah, sekarang kalau 27 km berapa jam gitu ya. Kita bisa menggunakan perbandingan jadinya seperti ini. 9 km per 1 jam sama dengan 27 km per tanda tanya ya. Nah, sekarang berarti kita bisa kali silang ya, 9x boleh kita jadikan ini x. 9x sama dengan 27 ini ya. Kemudian x sama dengan, nah ini kan aslinya adalah 9 kali x ya. Kita mau pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 9-nya ini akan membagi 27 ya. Perkalian pindah ruas dia akan berubah jadi pembagian. Jadi 27 dibagi 9. X sama dengan 3. Berarti satuannya jam ya. Oke, jadi jarak yang ditempuh dalam 27 km adalah 3 jam. Kemudian kita ke nomor 2. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Berarti coba perhatikan ini meter, ini kilometer ya. Nah, berarti kita harus ubah ini sebelumnya karena kita mau mencari tahu T, kita harus tahu dulu rumus T-nya dong ya. Nah, kita bahas ini dulu deh. Berarti kita jabarkan dulu rumus kecepatan rata-rata adalah V ya. Ini adalah kecepatan V sama dengan S. S itu adalah jarak tempuh dibagi T. T adalah waktu tempuh. Nah, ini yang mau kita cari ya. Nah, kita bisa gunakan diagram segitiga untuk rumus seperti ini. V-nya kita taruh di sini ya. Kemudian S per T. Jadi ini adalah garis pembagian, garis ini adalah garis perkalian. Ya, jadi S-nya taruh di atas, T-nya taruh sini. Berarti kalau kita mau cari T, ya, rumusnya adalah S bagi V, gitu ya. Nah, baru deh kita jawab. Tadi berarti T sama dengan S per T. S-nya adalah mana? 4 km. Dibagi T-nya adalah kok T Karina nulisnya di sini V ya. Ini V. Ini V-nya tadi adalah 250 meter per menit. Nah, 200 meter per menit ini bisa kita ubah dulu jadi jadi kilometer ya. Antara kilometernya dijadikan meter atau meternya dijadikan kilometer. Bebas aja. Tapi supaya lebih mudah, Karina mau jadiin ini meter per menit ya. Yang 4 kilometernya mau Karina ubah jadi meter aja, dikali 1000 ya, sama dengan 4000 meter per 250 meter per menit ya. Nanti meternya akan dicoret. Lalu 4000 dibagi 250 ya.
Hasilnya adalah 16, berarti satuan waktunya adalah menit ya. Kemudian kita ke nomor 3. Setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Nah, T sama dengan S per V. Kemudian S-nya berarti adalah 60 km per jam. S-nya tuh yang ini ya, S-nya itu yang 320 km. 320 km baru per 60 km per jam. Nah, ini kita bagi ya, kilometernya coret, jadi nanti satuan waktunya adalah jam. 320 dibagi 60. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 5 atau kita pakai pecahan aja karena hasilnya tuh 0,3333 ya, kurang pasti. Jadi kita mau pakai ini pecahan aja. Nah, ya. Di sini berarti kan 320 tadi menit atau jam ya. Ini 320 dibagi 60 itu kita bisa gunakan kelipatan 60 ya. Jadi kalau 60 itu berarti kita bisa dapatkan 5 ya. Sisanya 20 per 60 ya, jam. Ya. Nah, yang 20 per 60-nya ini berarti kita bisa sederhanakan jadi 1/3 ya, berarti gini 5 1/3 jam. Nah, kan 1 jam itu 60 menit ya, berarti 60 menit kita bagi 3 jadinya berapa? Jadinya 5 jam 20 menit ya. Nah, seperti ini. Sekarang ke nomor 4. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Oke, berarti T sama dengan S per V sama dengan S-nya adalah 15 km. Kemudian V-nya adalah 50 km per jam. Yang ditanya menit ya, berapa menit? Nah, ini kita bagi dulu. 15 dibagi 50 sama dengan 0,3 ya, jam. Ya. Nah, 0,3 jam berapa menit? 0,3 jam tuh berarti kita kalikan 60 ya. 0,3 kali 60. Ya, sama dengan berarti 18 menit. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan ya untuk waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantornya. Kemudian kita ke nomor 5. Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Kecepatan becak motor tersebut adalah 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Nah, di sini T sama dengan S per V. S-nya adalah 3 km. V-nya adalah 15 km per jam. Ya, ini coret-coret berarti 3 per 15 ini kita bisa jadikan 1 per 5 jam. Ya. Oke, berarti atau bisa juga kita jadiin menit ya. Berarti 1/5 kali 60
sama dengan berapa ya? Ini kita bagi 60/5. Ya, ini sama dengan 12 menit. Oke, sebentar ini agak nge-lag sedikit. Nah, udah ya. Mana tadi ya, Karina sampai di kita mau mencari hasil ini ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah, nah dia nge-lag lagi nih. Oke, sebentar ya. Nah, sudah. Jadi 1/5 kali 60 itu sama artinya dengan 60/5. Nah, ini adalah 12 menit. Ya. Nah, tadi yang ditanya itu bukan berapa menitnya, tapi jam berapa Bu Anjar tiba di pasar. Berarti kita akan hitung jam 6 ya ditambah 12 menit ya. Jadinya pukul 6.06 12 ya, itu tibanya di pukul 06.12. Kemudian kita ke nomor 6. Sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh jarak 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut? Nah, berarti dia dapat menempuh 60 km kemudian dalam waktu 45 menit. Nah, kemudian dia baru menempuh 20 km berapa menit. Nah, oke, berarti ini kita menggunakan persamaan. Jadi kalau 60 km itu dia bisa 45 menit ya. Nah, kalau 20 km ini berapa? Nah, ini kita bisa kasih X ya. Kita kali silang, 60X sama dengan 20 kali 45 ya. 60X sama dengan, nah 20 kali 45 itu adalah 900. Baru X-nya berapa? Nah, ininya pindah ruas menjadi pembagi ya. Jadi 900 dibagi 60 X-nya. Berapa hasilnya? X sama dengan 15. 15 apa? Berarti 15 menit karena satuannya tadi menit ya. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut untuk menempuh jarak 20 km. Kemudian ke nomor 7 sekarang kita. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah adalah 4 km. Benny berangkat dari rumah pada pukul 6:15 menit. Pukul berapa Benny sampai di sekolah? Oke, berarti kita akan menggunakan mencari waktunya dulu ya. T sama dengan S per V sama dengan S-nya adalah 4 km per, karena ini kita ubah dulu ya. 200 meter per menitnya 200 meter ini berarti kita mau bagi ya, karena mau jadiin kilometer ya. Jadinya dibagi 1000 sama dengan 0,2 km per menit ya. Jadi di sini 0,2 km per menit sama dengan 4 dibagi 0,2 20 menit. Nah, baru kemudian yang ditanyakan tadi pukul berapa sampai di sekolah. Jadi kita akan tambahkan jam 6:15 ditambah 20 menit. Jadinya 06.35 ya. Ini waktu tiba di sekolah. Kemudian kita ke nomor 8. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan nomor 8. Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor adalah 10 km. Ini S-nya. Lalu kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Fida adalah 30 km per jam. Ini adalah V-nya. Jadi kita cari waktunya dulu. T sama dengan S per V.
S-nya adalah 10 km, kemudian waktunya V-nya atau kecepatannya adalah 30 km per jam. Nah, ini kita bagi ya, 10 dibagi 30, atau kita jadikan ini 1/3 jam saja ya. Nah, ini kita mau jadikan menit ya, 1/3 dikali 60 sama dengan 60/3. Nah, 60/3 itu adalah 20 menit. Baru kita tambahkan dari jam berangkatnya adalah, sampai di kantor adalah jam segini. Berarti 06.45 kita kurangin 20 menit. Jadi berangkatnya ya, yang ditanya adalah berangkat dari rumahnya jam berapa. Jadi berangkatnya adalah pukul 06.25. Sekarang kita ke nomor 9. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah adalah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Nah, ini T sama dengan 9 S per V, sama dengan S-nya adalah 9 km, lalu V-nya adalah 45 km per jam ya. Nah, kemudian ini kita proseskan pembagiannya. 9 dibagi 45 itu adalah 0,2 jam ya. 0,2 jam itu berapa? Berarti kita bisa kalikan 60 ya. 0,2 jam itu kita kalikan 60 supaya jadi menit, sama dengan 12 menit. Nah, berarti pertanyaannya, ayah berangkat jam 7.35. Kita tambahkan 12 menit untuk mencari jam sampainya. Jadi 07.47 menit ya. Kemudian kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat 1 kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Kita cari dulu waktu tempuhnya ya. T sama dengan S per V sama dengan 200 km S-nya. Lalu kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, 200 dibagi 50 adalah 4 jam. Ya, tapi tadi 4 jam itu ditambah 20 menit untuk sholat zuhur ya. Berarti jam berapa tiba di Ponorogo, kita tambahkan jam berangkat. 10.20 ditambahkan 4 jam 20 menit ya. Sama dengan jam 14 lebih 40 ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.